Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Kalau kita lihat dalam prakteknya kan bank kan selalu mulai bergerak pada posisi kolektivitas 5 gitu. Artinya sering berada dalam keadaan di mana debitur tersebut sudah berada dalam keadaan yang juga sulit. Sudah dilakukan rescheduling, sudah dilakukan katakanlah penambahan waktu gitu ya. Ketika dia sudah berada dalam keadaan yang bleeding tadi ya, dikategorikan technically insolvent tadi, itu sering yang namanya account receivable udah sering tidak ada lagi walaupun sudah dijaminkan, karena mungkin dia digunakan untuk mempertahankan hidupnya whatever gitu ya. Kita nggak tahu alasannya, tapi yang jelas mesin-mesin udah berada dalam keadaan tidak begitu baik gitu ya. Jadi banyak hal yang jaminan tadi berada pada posisi yang sudah tidak di tempatnya lagi, sehingga memang dalam keadaan seperti ini, dan apalagi ketika pemberian kredit kepada debitur tadi tidak begitu akurat, ini membuat memang langkah debitur dipilotkan itu tidak lagi berada pada posisi yang menguntungkan bank, yang menguntungkan kreditur. Karena bisa jadi ketika debitur tadi berada dalam keadaan kepilot, maka bank sudah berada dalam keadaan kekuatan debt collection yang sudah kecil. Nah, itu membuat status dari pilotnya dia itu tidak lagi menguntungkan. Sehingga dalam banyak hal mungkin akan lebih dilihat untuk memberikan kesempatan bagi dia untuk bagaimana supaya direstrukturisasi. Sehingga tidak selalu kepilotan itu menjadi alat yang menguntungkan kreditur. Tapi juga dalam konteks exit from financial distress, itu juga bisa menjadi alat mainnya, alat pegangan debitur ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada satu media di Eropa, media sangat terkenal, dikatakan ada satu judul yang cukup menarik itu, Kill the Airlines in order to save them. Nah, ini adalah waktu itu ketika itu berita ada low cost carrier business ya mengalami kesulitan keuangan. Jadi mereka kadang-kadang bilang, daripada Anda sudah mengalami kesulitan gali sini gali sana, gali udah nggak bisa lagi, udah nggak terpecahkan lagi, ya just kill yourself. Dan ya after you kill yourself, semuanya dilikuidasi. Setelah itu udah selesai, dibubarin, lalu buat yang baru. As simple as that gitu. Jadi bagaimana dong dengan nasib dari kreditur yang ada yang tidak terbayar? Ya memang kalau perusahaan tadi sudah bubar ya itu otomatis hilang, ya kan? Jadi kecuali makanya itu membuat kepailitan sering tidak menjadi satu solusi yang terbaik. Sering kadang-kadang restrukturisasi itu masih lebih baik dari kepailitan ketika kreditur berada dalam keadaan di mana dia tidak mendapatkan hal yang lebih baik jika debitur tadi dinyatakan pilot gitu. Jadi tidak selalu pilot menjadi satu solusi, dan dia tidak selalu menjadi hal yang membuat kreditur bisa memaksa debiturnya. Tapi either way gitu, debitur bisa menggunakan kepailitan untuk memaksa krediturnya. Dalam hal dia lihat bahwa memang jika dia harus dinyatakan pilot, mungkin kreditur akan berada pada posisi dia tidak bisa terlampau mendapatkan apa-apa yang sudah diharapkannya gitu. Nah, hal seperti ini adalah merupakan bagian-bagian yang mulai diperhitungkan ketika kreditur mau melakukan langkah hukum, ya kan? Sama seperti misalnya katakanlah seorang kreditur dia punya debitur, kemudian dia nggak bisa bayar gitu. Apakah kepailitan menjadi ultimate solution? Sering tidak. Misalnya kalau debitur itu katakanlah punya banyak banget kreditur, hartanya cuma kecil gitu. Mempilotkan debitur ini tidak akan memberikan hak preferensi yang lebih bagi si kreditur, ya kan? Dia kan akan mendapatkan preferensi atas hak yang memang dimilikinya. Misalnya dia kreditur separatis, dia punya preferensi, ya kan? Atau dia misalnya kreditur dengan preferensi khusus atau umum. Tapi kalau dia konkuren, dia memohonkan pilot, ya dia tetap aja akan tetap konkuren. Nah, padahal ketika dia memohonkan pilot, hak-hak lain kan berdiri. Jadi kadang-kadang ketika debitur tadi punya harta yang kecil dan punya banyak kreditur dan harta cuma itu-itunya doang, memang langkah yang paling bijak adalah tidak mempilotkan dia. Ya, langkah yang lebih bijak adalah mengajukan gugatan perdata. Karena kalau kita mengajukan gugatan perdata, maka kan hasil dari kemenangan tadi kan hanya eksklusif dibiarkan kepada si pemenang. Ketika pilot kan status dari harta tadi budel terang menjadi terbuka pada semuanya. Tapi kalau gugatan perdata kan tidak gitu. Nah, jadi akan sangat tergantung pada keadaan si debitur. Itu adalah merupakan bagian dari strategi kreditur ya, untuk bisa melihat langkah apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang debitur nggak punya harta sama sekali gitu, lalu kemudian dia dipilotkan, tetap aja juga nggak berguna. Karena pasal 18 Undang-Undang Kepailitan katakan kalau debitur yang pilot tadi even hartanya nggak cukup bayar kurator aja, maka dia bisa dimintakan agar status pilotnya diangkat gitu, diangkat menjadi tidak pilot. Nah, memang otomatis dari dia tidak pilot, dia langsung menjadi bubar. Kalau kita hubungkan dengan pasal 142E Undang-Undang Perselisihan Terbatas, karena sekarang sudah disinkronkan. Kalau zaman dulu kan belum, dengan Undang-Undang Nomor 4198 ke Undang-Undang 1 tahun 1995 tentang PT itu belum sinkron. Nah, sekarang kan dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan, dengan Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang Undang-Undang PT itu sudah sinkronkan. Bahwa konsekuensi dari
debitur yang dinyatakan pahit, yang sudah dilikuidasi, sudah insolvent, sudah dilikuidasi, hartanya tidak mencukupi, dan sudah selesai dibereskan, dan harus diangkat kepailitannya, itu otomatis berdasarkan pasal 142E Undang-Undang PT itu dinyatakan demi hukum bubar. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.